2303010037. Dengan saya Novita Nitani, nomor NIM 23030101 Iya, baik. Di sini kami akan mengobrol santai dalam menganalisis materi perkuliahan perencanaan pembangunan mulai dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-7. Jangan lupa simak ya. Baik, kita langsung masuk saja kepada tema kita yang pertama, yaitu sejarah dan ilmu perencanaan pembangunan. Ilmu perencanaan pembangunan itu muncul dari kebutuhan mengelola sumber daya yang mana itu terbatas, tapi dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan yang rasional dan terstruktur. Oke, baik saudari. Lalu apa manfaatnya? Oh iya, baik. Manfaatnya itu tuh memberikan arah yang jelas dan rasional untuk mengalokasikan sumber daya tersebut. Baik saudara, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai konsep dan teori perencanaan pembangunan, di mana perencanaan pembangunan itu adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan tujuan dan merumuskan program. Ini guna menggunakan sumber daya dan secara efektif demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Lalu kira-kira ada berapa sih teori utama yang dipakai? Oke, baik. Mengenai teori, dalam perencanaan pembangunan itu memiliki 3 teori. Teori pertama itu mengenai teori ekonomi, di mana fokusnya itu pada pertumbuhan PDB. Lalu kebutuhan dasar, teori kebutuhan dasar ini berfokus yaitu diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar. Lanjut 3 itu teori pembangunan berkelanjutan, di mana dia fokusnya itu pada keseimbangan antar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut pada tema kita yang ketiga, yaitu unsur dan ruang lingkup dalam perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan itu sendiri diwujudkan melalui unsur-unsur pokok yang dipenuhi itu untuk mencapai kebijaksanaan atau strategi, yaitu dengan menerapkan tujuan, arah, dan prioritas utama dalam membangun. Oke, baik saudara. Lalu bagaimana dengan target? Iya, jadi targetnya itu dia bersifat terukur, yang mana itu ada apa, mengapa, mana, kapan, dan siapa. Kira-kira begitu saudara. Terima kasih saudara. Baik, kita lanjut di materi yang keempat mengenai bentuk dan jenis, tahapan dan struktur perencanaan pembangunan. Nah, mengenai bentuk dan jenis perencanaan pembangunan ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama jangka panjang. Jangka panjang itu dia 20 tahun. Iya, 20 tahun. Yang jangka menengah itu dia 5 tahun. Dan jangka tahunan dia 1 tahun. Gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada materi kita yang kelima, yaitu lembaga perencanaan. Jadi lembaga perencanaan itu sendiri adalah struktur organisasi resmi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh tahapan siklus perencanaan pembangunan di suatu negara atau daerah. Iya. Oke, baik saudara. Lalu coba saudara sebutkan 3 pilar utama terkait sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri. Iya, ada 3 pilar utama terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama itu ada lembaga rencana atau Bappenas dan Bapeda. Yang kedua itu ada lembaga pelaksana, yang mana itu ada Kementerian dan OPD. Yang ketiga itu ada lembaga pengendali atau pengawas, yang mana itu termasuk legislatif dan pengawas nasional. Begitu saudara. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai materi yang keenam, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Nah, terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) ini sendiri adalah salah satu tata cara di mana
mereka menghasilkan dokumentasi perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Oke, baik, terima kasih saudara. Lalu kira-kira apa dasar hukum utamanya? Baik saudara, jadi mengenai dasar hukum utamanya itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada juga tujuannya. Tujuan SPPN. Oh iya. Tujuan SPPN itu ada 4 bagian. Yang pertama itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Iya, baik saudara. Seperti yang saya sudah dengar bahwa kalau tidak salah itu ada 3 pilar utamanya. Mungkin saudara bisa jelaskan? Oke, baik, terima kasih saudara. Yang seperti sudah saudara jelaskan tadi, sepertinya ada 4 pendekatan utama nih. Coba saudara sebutkan. Oke, mengenai pendekatan itu, SPPN sendiri menggunakan 4 pendekatan untuk menjamin kualitas dan legitimasi rencana pembangunan tersebut. Nah, 4 pendekatan tersebut itu ada pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas bawah, bawah atas. Oke, baik saudara. Sepertinya juga ada jenis dokumen perencanaan pusat dan daerah. Saudara bisa sebutkan atau jelaskan sedikit? Ya, mengenai jenis dokumen perencanaan pusat dan daerah itu di tingkat nasional sendiri, nasional dan daerah itu memiliki keterkaitan yang hierarkis, seperti jangka panjang 20 tahun. Yeah. Itu kerja RPJPN dan RPJPD. Nah, mereka itu menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan. Lalu ada juga jangka menengah yang 5 tahun itu. Iya. Nah, itu ada RPJM, RPJMD. Nah, mereka sendiri itu merupakan penjabaran. Mereka menjabarkan visi, terus misi kepala daerah dan negara yang terpilih tersebut. Lanjut, ada ini yang tahunan. Tahunan itu 1 tahun. Itu ada RKP dan RKPD, di mana mereka itu melandaskan penyusunan APBN dan APBD. Begitu. Baik, kita langsung saja pada tema kita yang terakhir, yaitu tema yang ke-7, yang mana itu tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Jadi sistem perencanaan pembangunan daerah itu berfungsi sebagai alat manajemen yang wajib, yang mana itu dia memastikan bahwa pembangunan daerah itu berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan juga kepada kerangka otonomi daerah. Oke, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Bye-bye.